Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Mary Satria SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, akan memaparkan aksi nyata Modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan pembelajaran khusus, aksi nyata ini adalah peserta mampu mendokumentasikan kontribusi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah saya sangat senang dan puas karena dapat memberikan pembelajaran atau hal yang baru kepada peserta didik dengan memberikan rasa senang dan nyaman dalam menjalani proses pembelajaran. Pembelajaran dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, kodrat alam, dan kodrat zaman. Sehingga saya menjadi lebih termotivasi untuk menciptakan inovasi dalam pembelajaran untuk membuat peserta didik merasa bahagia dalam belajar. Ide dan gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah saya akan terus meningkatkan kompetensi saya dalam merancang dan menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan belajar murid dan menyesuaikan dengan latar belakang sosial kultural murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga akan melakukan asesmen diagnostik setiap akan memulai pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal dan gaya belajar murid. Kemudian, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center untuk melatih kemampuan berkolaborasi dan komunikasi pada murid. Saya juga akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan pemanfaatan teknologi dan membiasakan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Adapun catatan praktik baik pembelajaran dan pengalaman saya selama melakukan aksi nyata adalah saya meningkatkan pemahaman tentang pembuatan modul ajar kurikulum merdeka melalui kolaborasi di komunitas belajar MGMP Fisika Kabupaten Bintan. Kemudian ditambah lagi dengan adanya komunitas belajar di sekolah bersama teman sejawat. Setelah itu, saya merancang modul pembelajaran kurikulum merdeka sesuai dengan pemahaman yang sudah saya dapatkan. Pembelajaran dilakukan di kelas 10 mata pelajaran fisika. Sebelum melakukan pembelajaran, dilakukan asesmen diagnostik melalui Google Form yang dikirim sehari sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga guru memiliki waktu untuk menganalisis kemampuan awal murid. Setelah itu, saya merancang modul pembelajaran dengan memilih 3 profil pelajar Pancasila untuk pendidikan karakter murid, yaitu gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran dilakukan dengan media game memanfaatkan teknologi virtual reality yang telah dipersiapkan oleh guru sebelumnya. Guru juga mempersiapkan LKPD sebagai panduan murid dalam menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Murid juga diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dalam kelompok diskusi untuk membantu pemahaman tentang materi yang dipelajari. Guru berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Murid menyampaikan hasil diskusinya dalam kelompok masing-masing untuk melatih kemampuan berkomunikasi. Di akhir pembelajaran, murid mengisi lembar refleksi yang telah disediakan guru bersamaan dengan LKPD tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Dari hasil refleksi yang diisi oleh murid, guru dapat memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilakukan untuk pertemuan berikutnya, baik dari segi metode, strategi, dan media pembelajaran yang digunakan. Berikut dokumentasi dari kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Pertama, yaitu bagian perencanaan. Untuk perencanaan, saya sudah melakukan kolaborasi untuk merancang modul ajar bersama guru fisika di komunitas belajar MGMP Fisika Kabupaten Bintan dan komunitas belajar di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir. Kemudian, sebelum pelaksanaan di kelas, ini adalah asesmen diagnostik menggunakan Google Form berupa form asesmen diagnostik dan hasil dari asesmen diagnostik. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, sebelumnya murid berdoa absensi dan dilanjutkan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, motivasi, dan apersepsi. Guru menyampaikan langkah kegiatan pembelajaran dan profil pelajar Pancasila untuk penguatan karakter di kelas dan dilanjutkan pembagian kelompok berdasarkan hasil asesmen awal. Kemudian perwakilan murid mencoba game mengidentifikasi alat ukur menggunakan VR glasses ke depan kelas. Karena keterbatasan jaringan internet, tampilan yang dilihat murid tidak bisa ditampilkan. Murid terlihat antusias karena mencoba pengalaman belajar yang baru.
Metode yang digunakan adalah discovery learning. Setelah itu, setiap murid di kelompok masing-masing menyelesaikan game VR menggunakan VR glasses atau tanpa VR glasses sesuai dengan kenyamanan murid. Jika HP murid tidak mendukung penggunaan aplikasi VR, diberikan kebebasan untuk menggunakan sumber belajar yang lain seperti LKPD, buku bacaan, atau dari internet jika bisa mengakses. Murid berdiskusi di kelompok masing-masing menyelesaikan identifikasi alat ukur sesuai dengan petunjuk di LKPD dan melengkapi tabel hasil identifikasi yang didapat dari game VR maupun dari sumber bacaan yang lain. Guru tetap memantau kegiatan belajar murid di setiap kelompok. Di akhir pembelajaran, murid mengisi lembar refleksi yang sudah disiapkan guru. Adapun tantangan yang saya hadapi selama melakukan aksi nyata adalah masih ada beberapa murid yang tidak mengisi asesmen kognitif sebelum kegiatan pembelajaran karena keterbatasan jaringan internet di daerah tempat tinggalnya, sehingga guru tidak bisa menganalisis gaya belajar dan karakteristik murid. Beberapa murid kurang aktif dalam kegiatan diskusi disebabkan kurangnya pengetahuan awal untuk materi tersebut. Kemudian keterbatasan jaringan internet di kelas sehingga pemanfaatan teknologi VR menjadi tidak maksimal. Solusi yang saya lakukan adalah yang pertama yaitu saya menyediakan printout assessment untuk murid yang memiliki masalah jaringan internet. Kemudian sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, dimulai murid harus membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari. Game VR disetting untuk mode offline dan murid juga bisa mengakses ulang jika nanti setelah ada jaringan internet. Murid juga diperbolehkan untuk belajar dari sumber yang lain, yang penting tujuan belajar tercapai. Ini testimoni dari beberapa siswa yang dilakukan menggunakan Google Form, kemudian hasilnya berupa spreadsheet dan dibuatkan di sini. Ternyata dari beberapa siswa yang mengirimkan testimoni itu menyatakan bahwa mereka merasa puas, merasa bahagia dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Itulah tadi paparan aksi nyata saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.